Ustadz Syam, ini kan Iya, banyak sekali lanjutkan. ya tokoh-tokoh dalam Islam yang memang juga merantau nih. Contohnya salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Nah, makanya ini dia nih, berdasarkan kisahnya mereka ini kan banyak banget ya pembelajaran yang bisa kita ambil nih. Apalagi faktor utama keberhasilan seseorang itu adalah kita bisa juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan. Nah, jadi bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa mencontoh mereka gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih sebenarnya faktor utamanya yang membuat kita tuh jadi berhasil? Oh Mohon Masya izin Ustadz Allah, Syam. tabe guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai, Kak Aca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal melakukan perjalanan, dalam hal melakukan safar, karena Nabi SAW mengingatkan kullukum musafirun. Kalian semua adalah musafir. Kita semua ini adalah seorang pejalan. Kita semua adalah orang yang sedang traveling. Dunia ini adalah tempat kita traveling. Kapan Ya. kita berhenti? Yakni ketika kita sudah masuk ke alam barzakh. Jadi semuanya dalam keadaan perjalanan. Apa itu yang didapatkan dalam perjalanan? Satu, capek. Orang kalau perjalanan itu pasti capek. Seenak-enaknya kendaraan, sebisnis-bisnisnya kelasnya, pasti akan ada capeknya juga. Subhanallah. Yang kedua, enggak betah tuh, enggak betah. Seindah-indahnya kampung orang masih pengen pulang ke rumahnya. Ya, seindah-indahnya suatu tempat pasti kita pengen pulang ke rumah. Hotel bintang 5 ya, bintang 8, bintang 10, pasti pengennya tidur di kamar sendiri. Maka itulah perjalanan. Maka subhanallah, apa faktor utama yang insya Allah akan membuat kita berhasil dalam perjalanan? Seorang ulama menciptakan satu buku atau menyimpulkan satu pelajaran dalam buku tersebut, dalam kitab tersebut dengan judul Allamatnil Hayah. Kehidupan telah mengajariku. Apa isinya buku tersebut? Di antaranya adalah pelajaran-pelajaran bagaimana seorang perantau itu menjaga dirinya. Kenapa dia bisa berhasil? Karena ada di antaranya menjaga dirinya. Ihfadillah yahfadzuka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Yang kedua, dalam perjalanan ini kita harus mengerti. Islam tidak mengenal hukum karma, Cak. Tapi Islam mengenal yang namanya kama tadi nutudan. Insya Allah kisah singkat ini akan menjadi pelajaran bagi kita yang mungkin sedang berada di perantauan untuk menjaga dirinya. Ada seorang anak muda berkata kepada mertuanya, wahai ayah, saya izin mau keluar kota untuk bekerja. Saya izin untuk belajar ya. Dia terjadi di Saudi Arabia. Dia berizin kepada mertuanya, saya izin mau ke Jerman untuk belajar di sana. Maka saya titip istriku kepada engkau, tolong jaga istri saya. Apa kata mertuanya? Saya tidak mampu menjaganya meski saya berada di dekatnya. Engkau walaupun kau jauh jauh di sana, tapi engkau yang mampu untuk menjaganya. Bingung ini menantunya, kok saya yang jagain? Orang saya titipin kepada ayahandanya, pokoknya kau yang jaga dia. Akhirnya berangkatlah sang suami ini untuk menuju negeri orang untuk belajar. Setiba di sana ternyata lama kelamaan godaan syaitan masuk, dia pun naudzubillah min dzalik, dia berselingkuh dengan tour guide-nya. Dia berselingkuh dengan tour guide-nya, namun dalam kisah yang diceritakan mereka tidak sampai berzina. Akhirnya dia merasa menyesal, tahun kemudian dia pulang ke Saudi Arabia, bertemu dengan mertuanya. Kata mertuanya, engkau tidak menjaga istrimu. Engkau tidak menjaga istrimu. Kenapa katanya? Istrimu melakukan hal yang tidak senonoh dengan supirnya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu ditanyakan, dia bertanya kepada istrinya, apa yang kau lakukan dengan supir? Kata istrinya, demi Allah, saya memang selalu bersamanya, tapi saya tidak sampai berzina dengannya. Persis apa yang dilakukan suaminya. Dia memang bersama dengan wanita lain di sana, tapi tidak sampai berzina. Istrinya pun demikian di kampung sendiri, tapi tidak sampai berzina juga. Apa yang kau lakukan, itu pula yang akan kau dapatkan. Maka faktor keberhasilan, maka jagalah dirimu, maka keluarga yang engkau tinggalkan, maka akan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor keberhasilan selanjutnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin perjalanan dengan kemaksiatan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana agar kita mendapatkan keberhasilan tadi? Hanya dengan ilmu dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang melakukan perjalanan tanpa ilmu maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang melakukan suatu perjuangan tanpa ilmu maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan ibadah saja harus pakai ilmunya, tidurnya, bahkan ada ungkapan tidur
tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan sholatnya orang yang tidak berilmu. Kenapa? Ada orang sholat tidak tahu rukunnya, tidak tahu bahwa harus baca Al-Fatihah, maka sia-sia gerakannya, tidak dianggap sholat. Tapi orang yang berilmu mau tidur pun baca doa, Bismikallahumma ahya wa amut, maka dia dapat keberkahan daripada tidurnya. Maka subhanallah, tuntut ilmu, bawa ilmunya, bawa juga ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan guru kita, bagaimana cara dapat ridho Allah? Salah satunya dengan meminta restu daripada orang tua dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan di kampung halamannya. Wallahu ta'ala alam. Amin, amin, robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa ngamalin ya Ustadz ya. Insya Masya Allah untuk mendapat ridhonya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya jamaah di rumah pasti sudah gak sabar ya bahwa pertanyaan-pertanyaannya akan segera dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah Alhamdulillah. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia Tunjukkan bakat. Indonesia Mencari Bakat 2021 setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV.